Shalom, apa kabar semuanya? Kita mau berbicara mengenai bagaimana chaos ini yang kita katakan chaos itu sebetulnya sudah ada settingan. Semuanya udah ada settingan. Nah, sebagai landasan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima, nanti Sule siapkan itu mengenai sampul buku ekonomis ya. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, dan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, banyak hal-hal saya bukan mau sharekan ayat-ayat ini dan saya kupas, tapi kita tahu semua ayat-ayat ini. Namun ya, ini be careful mengenai ibadah, karena di dalam ayat kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan mana? Kekuatan ibadah. Jadi ibadah yang sejati itu benar-benar kita harus bisa mengerti, karena di masa akhir Illuminati pun pakai ritual ya, ritual ibadah. Kalau saya mau bukakan ya, itu banyak sekarang para pemimpin tingkat global maupun bangsa itu sekarang mereka udah pemuja setan. Pemuja setan, meskipun mereka mau bungkusannya Kristen atau apa ya, agama lain. Banyak di antara mereka memang sudah masuk di dalam satu era kena trap ya. Jadi kita harus bisa bijak-bijak dalam melihat sosmed, berita, dan banyak memang berita itu di-sharekan, di-blast untuk membuat satu konsep belief system di dalam pikiran kita, namun juga supaya kita ini degradasi di dalam iman kita. Jadi ketika kita berdoa untuk bangsa, kita berdoa untuk dunia, kita harus bisa di atas itu, di atas daripada kekuatan daripada politik maupun kekuatan, karena mereka itu pakai witchcraft, bisa pakai witchcraft, bisa pakai kekuatan dukun-dukun ya, dan juga mereka bisa dikuasai oleh suatu sistem yang dinamakan penguasa udara. Penguasa udara. Jadi sebetulnya di balik peperangan yang ada saat ini sebenarnya satu konsep untuk mempercepat semua proses, dan kekacauan dunia ini yang kita lihat sekarang pada saat ini, tapi di belakang layar sebenarnya ada satu percepatan yang tidak diketahui secara umum. Nah, ketika 2019 yang lalu saya mengupas satu, saya nggak tahu apa ini udah dimasukin ke YouTube atau enggak ya, mengenai sampul buku dari majalah ekonomis. Nah, majalah ekonomis ini banyak orang yang tidak suka baca, tetapi ini sebenarnya suatu prediksi yang mendekati akurat apa yang akan terjadi di tahun itu. Waktu itu belum pandemi, namun saya udah ceritakan itu sampul buku itu, bagaimana Donald Trump akan masuk lagi, bisa jadi pemimpin bangsa. Tahu, coba waktu itu bayangkan Bapak Ibu, 2019 loh. Nah, banyak itu para pemimpin-pemimpin bangsa itu seperti Pinocchio ya, Pinocchio. Jadi jangan juga sampai kita doain nggak jelas gitu kan. Nah, maksudnya dagelan, kayak dagelan semuanya. Nah, coba kita lihat sekarang sampul buku majalah ekonomis
tahun 2026. Tahun 2026 ya. Coba kita lihat di sini. Nah, sampul buku ini tahun 2026. Di sini kita lihat bagaimana peranan Donald Trump di sini dan juga bagaimana obat-obatan dan vaksin akan dimulai lagi. Wow, ini sebetulnya kita juga jangan tinggal bodoh ya. Kita ini punya roh. Kita manusia roh bisa menyelami banyak hal. Nah, peperangan kita lihat ya. Bahkan nuklir pun udah mulai ini. Kita lihat senjata-senjata nuklir. Nah, jadi ini bagaimana hambatan-hambatan daripada stucknya kontainer-kontainer, lalu suntikan-suntikan, ya, suntikan-suntikan, dan banyak yang tumbang. Nah, coba sekarang kita lebih jelasnya, karena saya nggak mau mengupas ini terlalu banyak ya. Kita kupasan dunia itu banyak sekali, tetapi kita harus bisa tahu supaya tidak diperdayakan oleh iblis ya. Coba kita putar filmnya, kita lihat filmnya ya. The issue, it's not subtle, it's not hopeful, it's a warning. Because 2026 isn't just another election year, it's the 250th anniversary of the United States of America. So today, I'm not just decoding a magazine, I'm revealing what I believe the global elite are preparing for. Every December, The Economist releases its World Ahead issue. In 2019, they hinted at global disruption, just months before COVID changed the world. In 2021, the issue spotlighted war, inflation, and social unrest. And in 2022, they showed Chinese President Xi Jinping. This year's 2026 edition, it's not vague, it's not symbolic, it's a straight-up forecast for war, collapse, and the elite's managed chaos. What The Economist is telling us about 2026, the collapse of the American dream. The Economist warns that the year will be defined by widely diverging accounts of America's, and instead of asking, how do we fix this, they ask, who will take the world's lead afterwards? Is this a new Cold War or something worse? The Economist doesn't dance around this. It asks whether the world is entering a new Cold War, or will a Trump-era deal carve the planet into American, Chinese, and Russian spheres of influence. This is exactly what Russia and China have been doing, testing boundaries, seeing what the world will tolerate. Ukraine, Taiwan, Israel, the Middle East, Venezuela, the South China Sea. Economic breakdown. Is a bond crisis coming? The Economist says wealthy countries, especially the United States, which begs the question, if the bond market breaks, then is the dollar next? And if the dollar breaks, everything changes. They also highlight new biotech, cheap weight loss pills, and health surveillance technologies. 2 giant syringes on the cover, floating pills everywhere. When AI takes jobs, when money fails, when people lose faith in everything. Collapse creates opportunity, but for who? Collapse is not a threat. It's a business strategy. Why? Because war creates obedience. War is the ultimate excuse to expand government power, to ramp up surveillance, censor dissent, and control movement, all in the name of national security. Also, economic panic centralizes control. When financial systems break, the response is always the same. More regulation, more digital tracking, more dependence on government authority, and they get the one thing they've always wanted: control, especially control over your money. And as you already know, a health crisis can shape behavior. During a pandemic, people hand over their freedom willingly, and then comes their real goal, maybe the reset, a digital dollar, programmable money, a new financial order where what you spend, how you spend, and whether you're allowed to spend, collapse doesn't affect people at the top.
It affects people in the middle, the working class, the savers. If 2026 really is the year of collapse, like The Economist seems to suggest, access. Access to real-time global data, the kind that you and I will never see. Access to central bankers, think tanks, and corporate insiders. Their editorial staff is made up of world-class analysts, people who see the macro trends before they show up on the evening news. They show war, economic breakdown, syringes, pills, protests, the dollar or markets collapsing. They don't show those things because they're imagining them. If the people at the top are preparing for volatility, disruption, and collapse, then maybe it's time the rest of us stop pretending this is business as usual. And no, you can't fix the system, but you can stop being surprised by it. That's your edge. Live below your means, own real assets, build local strength, and be ready for anything. Nah, mungkin bagi kalian berat ya melihat gini, dan memang harusnya panjang, cuman diperpendek karena waktu ya. Jadi sebetulnya kita sedang memasuki satu musim yang baru, Great Reset. Dan waktunya nggak panjang. Jadi manusia nih nanti akan dikontrol segala dengan semua kebutuhan yang edik. Baik kita hanya memanjakan diri, itu sesuai firman ya. Juga bahkan vaksin, suntik dan sebagainya. Zaman dulu tuh nggak harus ada itu ya. Dan juga nanti ada pil pengurus badan dan sebagainya, itu jadi edik. Nah, kenapa dunia ini terjadi chaos seperti ini? Karena dulu itu sejak dari ada industri pertanian, maka semua dikontrol. Padahal orang itu biasanya hidup dari natural, secara natural. Tetapi segala sesuatu sekarang dikendalikan. Dikendalikan oleh apa? Supaya ada kontrol. Diadakan obat karena diadakan penyakit. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada penguasaan dunia ya ke depan, penguasaan dunia. Jadi apa yang seperti dongeng, cerita-cerita di dalam Alkitab sebetulnya it's happening today. Ya. Nah, dalam 5 tahun dunia akan segera berubah drastis. Start kapan? Bukan 2027, from today. Oke. Nah, bagaimana sistem dunia ini akan semua itu sedang berjuang di dalam satu. Kalau ada keruntuhan, kalau ada kebangkrutan, berarti ada yang juga kekayaan, ada yang mengontrol segala sesuatunya. Nah, kalau kita lihat pada saat ini apa yang diperebutkan, market apa yang diperebutkan di dunia, apa sih elit global kepengennya? Apa sih dibalik dari memberi makan dan lain sebagainya? Itu karena sebutnya kontrol dunia melalui data. Nah, dalam 5 tahun dunia ini akan segera berubah drastis. AI itu diproduksi untuk sebetulnya satu kontrol di mana AI itu robotik gitu, 500 kali lebih pinter daripada otak kita. Intelijensianya. Makanya artificial intelligence itu artinya pergantian kecerdasan otak manusia. Bayangkan Xiaomi di Cina itu pabriknya tuh besar sekali dan semua dioperasikan di luasan daripada pabrik ini 80 hektar ya. Itu satu pabriknya 80 hektar. Di beberapa daerah ada cabang-cabang pabriknya, bukan cabang pabrik gitu ya. Nah, itu setiap pabrik ada 8 hektar. Satu bangunan pabrik 8 hektar, 5 lantai, dan semuanya gelap. Maksudnya hanya dioperasikan oleh robot. Robot yang ahli hukum akan lebih pintar dari sarjana hukum. Nah, dan akurasinya 100% karena dia mengetahui pasal-pasal. Jadi diprediksikan ini masa human ini tahun 2030 akan berakhir.
di mana nanti AI akan mengontrol manusia. Nah, coba kita lihat di sini, mungkin movie-nya kita akan lihat bagaimana China sedang memproduksi 300 juta tentara yang akan dipersiapkan untuk perang dunia. Kita akan melihat peperangan nanti, kalau kita mungkin start Gog Magog sekarang, nanti ada Armageddon, dan Gog Magog itu akan 2 kali, tetapi kita udah keburu rapture, karena kita nggak bakalan tahan ngelihatnya. Nah, itu mungkin peperangan itu tanpa awak, pesawat tanpa awak, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini, kita harus nyadar nih, apalagi yang di pulau-pulau, di mana, di kota juga banyak yang kagak tahu, nggak nyadar gitu kan. Nah, bagaimana sebetulnya peranan manusia akan tergantikan. Jadi, robotik, humanoid robotik itu kan lebih smart daripada kita. Ya, lebih hebat, lebih jitu, lebih teratur, tidak akan demo, tidak ada rebellion, nggak usah pakai kos, udah deh. Submissionnya 1000%. Karena dikontrol. Oke, kita saksikan yuk ini movie ini. China just built the world's largest robot factory, and what's happening inside it is terrifying. Right now, in southern China, robots are building other robots 24 hours a day, 7 days a week. No breaks, no sleep, no humans on the line. One new industrial robot rolls off the floor every 30 minutes. You heard that right, every half hour. Another machine ready to replace a human worker. That's more than 17,000 robots a year from a single facility, the equivalent of replacing an entire small town's workforce annually. But to understand how this became possible, we have to go back to the beginning. The factory at the end of the world. In Hyundai Foshan, the largest industrial robot production base in China. And it is not just a factory. It is a machine that makes machines that will go on to replace machines and people all over the world humans have ever created. Every industrial robot is made up of thousands of precision parts. Servo motors that control mutineers who spend most of their day watching dashboards instead of touching machines. The factory is, in the truest sense, alive. It monitors itself. It flags its own errors. It adjusts its own output. The AI running the quality control system learns overnight, studying the defects from the day before and recalibrating its detection algorithms before the next morning's shift begins. And that shift never ends. But the engine is something different. Humanoid robots. Machines with 2 arms, 2 legs, and the ability to navigate the kind of unstructured, unpredictable spaces that industrial robots have never been able to handle. Robots that can be dropped into any factory, any warehouse, any construction site, without the facility needing to be redesigned around them. China is not waiting to see how this plays out. More than $20 billion has been poured into China's humanoid robot sector in the past year alone. Beijing has set up a fund worth $137 billion to back startups in AI and robotics. Nation unfolded over decades. The mechanization of agriculture took a generation. The rise of computing took another. Societies had time imperfect, painful, messy time to adapt. This is moving in years. And a centralized government can move faster than any democracy can debate, legislate, or respond. In the time it takes a Western government to commission a study on automation policy, China has already built the next generation of factories and shipped the robots to fill them. The speed is the thing.
Nah, saking hebatnya itu bagaimana tentara-tentara robotik itu seperti cyborg itu, dia bisa mendeteksi musuh even di balik batu, di balik gunung atau di manapun, di gua sekalipun. Jadi bagaimana dengan manusia? Manusia disebut useless. Dianggapnya bahwa nggak ada guna. Jadi mereka sedang merancangkan satu sistem bagaimana caranya untuk mengurangi populasi umat manusia di bumi, yaitu dengan cara obat-obatan, dengan cara pel pengurus badan, dengan vaksin-vaksin, dengan suntikan vitamin C dan lain sebagainya. Membuat kita sehat bukan, membuat kita semakin melorot. Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Kita percaya kepada Tuhan. Jadi karena Geoffrey Hinton dia mengatakan bahwa hukum AI ini disebut algoritma, ya. Manusia nantinya akan menuruti apa yang diperintahkan oleh AI malah. Kalau you nggak bisa masuk dalam sistem ini, you nggak bisa masuk, you nggak bisa belanja, you nggak bisa segala sesuatu, lakukan segala sesuatu. Jadi karena 500 kali lipat lebih pintar dari otak manusia, yang ditakutkan oleh Geoffrey Hinton itu adalah penemu AI yang sekarang menentang AI itu. Jadi yang ditakutkan adalah di mana robot ini, humanoid robot ini akan merubah algoritma mereka dan manusia akan tereliminasi dari bumi. Mereka bisa menghancurkan kita dalam sekejap. Nah, ketika ditanya apakah Geoffrey Hinton ini bisa memperlambat proses ini? Enggak, karena itu juga diproduksi daripada globalis dan juga negara-negara yang sedang berperang saat ini. Itu sebetulnya mereka hendak menggantikan, membuang semua senjata yang oldies, yang lama dengan satu produk-produk yang baru. Jangan dipikir Rusia itu bodoh, Rusia itu hebat sekali. Dan bagaimana membackup Iran pada saat ini secara luar biasa dengan teknologi yang super canggih. Cina ada di situ. Nah, sekarang kita melihat perang yang sedang terjadi itu sebenarnya perang-perangan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat situasi saat ini, saya mau kupas ya. Amerika itu berhutang 39 triliun dolar. Tapi Amerika itu menjaga minyaknya sampai ada ratusan tahun ke depan. Mereka masih memiliki sumber daya minyak, batu bara, pertanian, otomotif, teknologi, air, mineral. Nah, sebetulnya apa yang dia lakukan saat ini adalah satu bentukan untuk menyelamatkan, untuk bayar bunganya aja 1,5 triliun dolar. Ya, mereka mencetak dolar terus-menerus. Tetapi sikapnya itu berubah-ubah. Dan saat ini sedang merugikan sekutu-sekutunya, yaitu siapa? Misalkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain. Nah, Dubai, Singapura, itu disangka mereka itu negara aman, ada tax haven di sana, yaitu pengurangan pajak, padahal enggak. Sekarang orang-orang di Singapura, orang kaya di Singapura sekarang lagi goncang, juga di Timur Tengah lagi goncang. Ya, sekarang mereka bagaimana melihat the future ke depan, masa depan ke depan. It's not been so easy, itu nggak mudah. Nah, dengan peperangan yang terjadi sekarang kita akan ngelihat akan banyak negara-negara yang collapse karena chaos. Ya, chaos, tidak puas kepada pemimpin, inilah itu dikutak-kutik karena apa? Urusannya perut. Jadi, negara-negara yang paling terdampak di seluruh dunia itu sebenarnya negara-negara Afrika. Itu yang sangat terpukul dan mereka akan mengalami kelaparan hebat yang luar biasa, di mana karena apa? Sepertiga supply pupuk itu terhambat karena perang yang ada di Teluk ini, perang. Nah, bagaimana dengan Indonesia dan negara-negara di ASEAN, ya, negara-negara di ASEAN, negara kepulauan from the East ini, kita disebut negara yang cheap energy country. Cheap energy country. Nah, jadi kalau kita lihat di sini,
apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, misalkan nanti mobil-mobil harus berubah jadi mobil listrik dan yang pakai bensin itu hanya mobil orang-orang kaya. Nah, jadi Anda tuh kaya semua kan, pakai bensin, pakai solar. Nah, ini sesuatu yang kita nih benar-benar digonjang-ganjing dengan satu situasi realita, kenyataan, dengan capability kita, kemampuan kita, ya. Nah, kenapa? Karena itu ke depan dengan peristiwa ini yang saat ini terjadi, peperangan ini, membuat supply pupuk, karena nggak ada bensin. Kayak misalkan di Kalimantan, lihat tuh, udah krisis minyak nih. Krisis gas udah naik kira kurang lebih 30%-an ya. Nah, nanti kalau krisis BBM berarti tidak ada pupuk. You punya kebun buah-buahan, siapa yang mau ngirim buah-buahannya, gandumnya? Nah, makanya kalau kita doa juga jangan cuma ngelihat situasi, kita doa di situ karena situasi seperti itu. Kita harus bisa mengerti apa di balik rencana ini dan Tuhan maunya apa. Nah, jadi negara-negara yang di ASEAN ini disebut kebergantungan kepada cheap energy country, yaitu energi yang murah, pakai solar yang disubsidi, pakai pertalite yang disuruh, udah over. Maksudnya, seberapa kalau Donald Trump aja ngomong 2-3 minggu berakhir, maksudnya berakhir gimana? Kita udah bleeding. Sekarang pemboran minyak aja udah berhenti karena supply-nya stuck di Selat Hormuz. Apalagi kalau Yemen nanti mulai bergerak, itu bisa selat itu di Laut Merah itu di stop lagi. Kapan akan normalnya? Kapan akan normalnya? Nah, kita pakai logika dulu nih, pakai logika dulu kita bicara. Filipina udah menyatakan tidak bisa beli minyak. Pertanyaannya, Filipina itu negara Kristen dan Katolik satu-satunya di Asia, tapi menyatakan negara bangkrut dulu. Berarti, apakah Kristen ini ngejamin kalian tuh hidup oke-oke gitu kan? Kalau kita nggak ngerti dimensi nih, kalau kita nggak mengerti soal dimensi kerajaan Allah, kenapa malah daerah-daerah Kristen di bawah kutuk nanam jeruk aja kagak jadi, panen aja nggak berhasil, pendoa nggak kurang, doa nggak kurang, banyak sekali doa. Apa doa? Nah, ini karena kita ini nggak ngerti soal pemulihan tanah dan juga bagaimana untuk membangun satu sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah di bumi, bukan di sorga. Gereja kita nggak kurang, bertumbuh banyak. Tetapi apakah dampak sosialnya ada nggak ke masyarakat? Atau kita cuma ngumpulin garam dalam toples, karena kita punya toples. Bapak Ibu, saya bukan mau menyindir, bukan perkataan saya terlalu keras. Kita mesti aware, karena kita nih lagi pingsan rohani, jadi harus dibangun, digonjang-gonjang gitu, supaya bangun gitu kan. Karena akan datang masa suka. Thailand, Vietnam, Kamboja, Indonesia, apakah masih kuat 2-3 minggu lagi? India ini 60% harus impor minyak dari negara-negara yang namanya gurun itu, ya, di mana raja-raja minyak ada di situ. Terpukul habis. Bahkan pupuk juga kekurangan, sebenarnya ini masa tanam. Penduduknya 1,5 miliar. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kurang BBM, kurang pangan, apa yang terjadi?
Di dalam firman Tuhan ada kekeringan hebat terjadi di Samaria, sampai anak aja dibunuh, dimakan dagingnya gitu. Dalam nama Yesus nggak ada lah kalau kita sekarang gitu kan, begitu. Nah, kekeringan hebat itu sering terjadi di dalam firman Tuhan. Pakistan, ini juga negara yang penuh chaos juga karena sekarang kekurangan pasok minyak, tidak ada BBM. Kita sudah nyaman hidup selama 40-50 tahun ini dengan dielus-elus oleh pemerintah bahwa lu boleh pakai Pertalite, Pertamina yang murah dan disubsidi. Nah, sekarang dengan peristiwa ini pemerintah lagi gelagapan, mau nggak mau harus menyerah kepada satu sistem yang disebut World Economic System. Kalau kita lihat di sini, negara-negara kaya itu ada di mana? Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi, dan sebagainya. Jagonya penerbangan itu dari sana semua. Disubsidi karena minyaknya murah. Pesawatnya mewah-mewah. Nggak kayak Garuda. Garuda ini 50% pesawatnya udah grounded. Tapi sekarang menghadapi satu kenyataan. Iran tuh hebat banget strateginya. Lumpuhkan semua ekonomi. Mereka tidak punya hutan. Kalian lihat itu di foto di background saya itu. Subur kan Indonesia. Pegunungan teh. Ini lagi zaman Belanda udah ditanam. Dan sampai sekarang. Kita nanam apapun, cabai bisa, apapun bisa. Negara-negara mereka di sana gak punya pertanian, air, mineral, semuanya impor. Dan mereka pikir mereka kaya. Dan Ismail ini benar-benar kita harus lihat dalam perspektif kacamata lain. Ismail itu akan percaya kepada Tuhan. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Jadi chaos ini diciptakan dengan satu sistematis, satu peristiwa di mana ada pembalikan semua situasi. Chaos akan terjadi karena bergantung kepada negara berkembang. Jadi food industry tergantung karena pertanian terganggu dengan terlambatnya pengiriman pupuk. Belum nanti kita Indonesia masuk dalam satu musim. Oh, saya berapa hari yang lalu saya pulang dari gunung ini, waduh itu terjadi hujan badai sampai pohon-pohon pada tumbang ya. Tetapi coming soon kita akan mengalami satu badai namanya Godzilla El Nino, yaitu masa kekeringan yang ekstrim. Tapi air kita masih punya. Apa yang menciptakan ini subur? Gunung-gunung ini bisa subur, pertanian ini masih ada air. Nah, kita lihat Jepang kenapa diperhatikan oleh Pak Prabowo, sedang ada di sana. Ini yang tidak bisa diprediksi, itu negara-negara yang silent, yang diam. Jepang itu 28% penduduknya usianya lebih dari 65 tahun. Itu di mana disebut oldest population nation in the world. Ya. Jadi pada tuir, negara paling tuir di dunia itu Jepang.
Mereka kekurangan tenaga kerja, semuanya impor. Teknologinya tinggi tapi bahan semua impor. Nah, selama 30 tahun stagnasi, ada blokade dari Cina dan lain sebagainya. Tapi kenapa satu pulau kecil ini pengaruhnya luar biasa? Karena punya kultur, budaya, kesetiaan, married to the land, ya, punya covenant with the land, kesatuan, keberanian, disiplin, dan bagaimana negara ini nggak pernah dijajah. Dia pernah mengalahkan Rusia, mengalahkan Mongolia 2 kali, bahkan bisa menguasai berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Tapi setelah negara ini tahun 1945 dibom Nagasaki, dibom Hiroshima. Hiroshima itu menelan korban 200.000 orang sipil. Ya, dan juga di Nagasaki ada 74.000 orang korban bom atom. Tapi menjadi pusat kekristenan di Nagasaki sampai sekarang. Tapi 0,8% orang Kristen di sana. Waktu itu sakit luar biasa negara mereka, terpuruk, dipermalukan, kaisarnya dipermalukan. Tapi dalam 20 tahun mereka bangkit menjadi negara industri, otomotif, dan negara otomotif terunggul di dunia dengan produksi pertaniannya masih kuat. Saya pergi ke kampung-kampung, wah, mereka punya komitmen kepada tanahnya. Dan sekarang mereka memproduksi alat pertahanan canggih dan juga alat perang yang disebut hypersonic missile. Jadi AI defense weapon dan sistem tanpa bergantung sama Rusia atau sama Amerika atau sama negara manapun. Jati diri nasionalisme sebagai orang Jepang asli dengan tradisinya mereka pertahankan kuat. Mereka memiliki paham transformasi terbuka, nggak tertutup seperti Cina. Nah, sekarang orang-orang berpikir, di mana kita naruh duit yang teraman, yang punya ketahanan, fondasi bangsa yang kuat? Salah satunya Jepang, bukan Swiss, Jepang. Kenapa kita harus adopsi Jepang? Bukan karena kita pengen kekayaan, tapi juga kita mengirim orang-orang bukan jadi job seeker, ya, pemburu yen, tapi kita harus mengirim ambasador kerajaan Allah ke sana. Karena mereka akan jadi penginjil-penginjil yang tangguh, yang menakjubkan, yang memenangkan dunia. Sejarah sudah membuktikan. Semua sejarah. Jadi, perang ini, perang apa? Pangan. Di Australia aja yang kita pikir begitu makmur, ternyata sekarang mengalami krisis minyak. Berapa SPBU yang tutup? Berarti stuck. Kalau dunia stuck, mereka mau ngirim stroberi kemana? Ngirim cherry kemana? Pupuk langka dan mahal. Terus perang teknologi. Perang teknologi. Semua tuh gadget Anda yang Anda pakai sekarang itu pakai chips. Laptop atau apapun itu pakai chips ya. Tahu nggak, chips itu bisa jalan kalau itu direndam oleh satu cairan namanya helium. Nah, penghasil cairan helium ini terbesar di dunia di mana? Qatar. Jadi, saya nggak bicara politik, tapi sebetulnya it's all about money. Dan pemimpin-pemimpin dunia, globalis yang tingkat global, itu mereka sedang kesetanan. Karena dimakan oleh hawa nafsu, greediness, ketamakan.
untuk mengontrol. Lalu perang apa nanti? Kita ini juga ada perang spiritual. Peperangan rohani. Beberapa waktu yang lalu beberapa hari yang lalu saya lihat di YouTube, ada doa di kantor Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika namanya Pete Hegseth ya. Pete Hegseth ini dia nge-pro Israel karena untuk pembangunan Bait Allah. Dia pernah pidato itu tahun kemarin. Dia berdoa seperti ini, berikan kepada kami, dia Kristen loh, berikan kepada kami kekerasan yang begitu luar biasa kepada kami, kekerasan yang begitu luar biasa kepada kami, untuk menghancurkan mereka yang tidak layak menerima belas kasihan. Biar setiap peluru kami akan mengena kepala musuh, dan musuh-musuh kepada musuh-musuh kebenaran dan negara kami. Siapa yang menentang dia akan dianggap musuh, harus dimusnahkan. Jadi tidak ada namanya kasih sama sekali. Kita harus melihat di dalam kitab Mazmur 2 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya, Mazmur 2 ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa sesuai politik, salah. Yang mana yang benar? Zaman dulu aja lagi 3 calon presiden. Oh, ini dari Tuhan, ini dari Tuhan. Para pendua terpecah-pecah. Kenapa? Karena ngelihat perspektif pakai logikanya. Siapapun yang dipilih Tuhan itu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Kita harus ada submission. Tetapi selama pemerintahan itu ada, jangan ngarepin apapun. Minta kekayaan, proposalnya gini supaya ada izin gini-gini. Kita akan di bawah ketamakan. Tapi kita harus ada di ruang kontrol di atas penguasa, di mana penguasa itu ada di atasnya penguasa udara. Nah, kita harus ada di ruang kontrol penguasa di sorga. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa di sorga. Jadi doa kita ruang kontrol penguasa di sorga. Jadi jangan salah milih, jangan salah nyebut. Kalau jadi pendoa bangsa, kita harus mengerti levelnya. Kecuali kalau pendoa gereja, silakan. Kalian mau bangun lagi, beli lagi tanah lagi, gimana, doain, doa puasa terus. Nggak salah, itu nggak salah. Doain untuk gembalamu sendiri. Lupa berdoa untuk bangsa. Kalau bangsa rusuh, kita juga nggak bakalan tenang hidup. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Jadi sekarang raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi kita jangan sampai diikat oleh tali sistem yang dibawa kepada mesbah yang dibangun untuk setan, untuk iblis. Jangan dipikir teknologi nggak pakai kuasa gelap. Bahkan kalau kita lihat global level pemimpin yang greedy, yang ingin menguasai dunia, sebetulnya mereka punya altar setan. Epstein file itu dibukakan. Ngerti nggak? Presiden-presiden Amerika yang Kristen itu
Hah? Membangun altar bagi setan? Jadi rancangan Tuhan yang harus penting kita periksa diri lah ya, supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan. Di dalam Yesaya 14 ayat 24. Jangan Anda sendiri, mesti connecting dengan yang lain. Gereja juga nggak boleh sendiri. Saya bukan karena orang networking jadi harus begini, bukan. Bersekutu dengan yang lain. Karena kekuatan kita ada di situ, dan apa yang saya jelaskan ini, di mana kita sedang memasuki masa-masa ini, tidak perlu takut, tidak perlu panik, karena kalau Daniel waktu itu ada di Babylon, media Persia, itu penuh witchcraft di sekelilingnya, tapi bagaimana Raja Nebukadnezar bisa menyembah dia? Karena Daniel mengetahui rancangan Allah. Di dalam Yesaya 14 ayat 24. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Jadi hanya rancangan Tuhan yang akan terlaksana. Perang itu selalu ada dan selalu mudah untuk tank dimulai. Bayangkan Amerika juga kan bisa ngebom satu sekolah anak-anak kecil di Iran, kan itu satu kejahatan yang luar biasa. Iran jahat juga, ya namanya perang. Tapi segala sesuatu bisa dimulai tapi sulit untuk mengakhiri. Tapi firman Tuhan katakan celakalah yang mengadakannya. Jadi apa tugas prioritas kita? Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian buat semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Jadi kita ngerti end game-nya, tibalah kesudahannya. Kita mengerti nggak sistem kerajaan Allah? Baru kita bisa tahu namanya Injil kerajaan harus diberitakan. Akan diberitakan di seluruh dunia. Kalau di seluruh dunia berarti maksudnya apa? Tong cicing baik. Jangan diam saja. Kita harus bawa Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Injil kerajaan itu bagaimana? Satu sistem yang tidak pernah bangkrut, satu sistem tidak ada gejolak, satu sistem yang tidak ada rebellion, satu sistem yang semua patuh, satu sistem berkecukupan, di mana kita lihat sistem itu penuh kelimpahan berkat dan kita tidak diam. Sebentar lagi dunia akan mengalami kelaparan yang disebut kelaparan rohani selain kelaparan jasmani. Bagaimana kita harus bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah? Kenapa bangsa Israel diberkati padahal di padang gurun? Lihat di belakang saya itu bukan padang gurun, itu subur banget. Tetapi kenapa di Israel itu bisa di padang gurun, bahkan dekat Dead Sea pun ijo royo-royo seperti gini? Karena mereka mengerti namanya hukum kerajaan, hukum yang disebut semitah, di mana mereka itu can talk to the land, kepada tanah, dan tanah apapun yang terkutuk bisa menjadi subur, dan tanah itu nggak diperes karena tanah itu hidup. Makanya Yesus dikatakan King of Kings. Besok kita memasuki Jumat Agung ya. Jadi kita harus mengerti bahwa dia raja di atas segala raja. Bahkan Pilatus pun mengatakan, what is the truth? Apa itu kebenaran? Yesus mengatakan, akulah kebenaran dan kehidupan. Yang hidup di dalam dia tahu namanya kebenaran. Kebenaran itu apa? Hidup berjalan seperti dia,
hukum-hukum dia, seperti dia. Nah, hukum-hukum Tuhan itu tidak memeras tanah untuk memperkaya diri. Kenapa bisa-bisanya di Israel tuh tahun ke-7 tidak ditanami pohon? Karena kalau nggak diperas terus pakai pupuk, apalagi dia, itu mati tanah. Harus ada recovery. Jadi kalau kita mau hidup berkelimpahan, seberapa kita mau menabur, baru kita bisa menuai. Di My Home ini tidak ada namanya kita setor ke kas pribadi, ke saya nggak ada. Kalau ada kas yang nama pribadi pasti 2 orang yang ngontrol. Karena saya takut memakai benih, karena firman Tuhan katakan Tuhan menyediakan berkat, yaitu roti dan benih untuk ditabur. Jadi benih itu nggak boleh dimakan. Apalagi kalau benih saudara dimakan sama saya, waduh, parah deh. Makanya saya bersyukur saya punya tim yang luar biasa. Ya, ini seperti anak-anakku, mereka menjaga hal ini. Kata saya kalau nyalur 100%. Kalau memang harus pakai untuk ongkos, ngomong dulu. Itu dipakai untuk ongkos. Kenapa? Supaya kita akan menuai pada waktu. Bagaimana kemenangan di tengah krisis? Tidak ada jalan lain. Sistem yang tidak pernah tergoncangkan. Sistem kerajaan Allah. Bagaimana kita harus melihat supaya kita bisa makmur di tengah krisis? Kita memperhatikan sekeliling kita, adopsi lingkungan kita. My Home itu adalah bersahabat dengan tetangga. Adopsi lingkungan, bersahabat dengan tetangga. Nah, ada juga orang-orang yang di Iran, mereka masih butuh, oke, ada dana darurat, kita akan ketemu dengan komunitas Iran. Mereka orang-orang Kristen yang teraniaya dan benar-benar mereka sedang mengalami satu ancaman yang hebat. Mau nggak kita menabur? Tentunya di Israel juga ada korban. Di Libanon kita pernah berapa tahun yang lalu ya Gi? 2 tahun yang lalu ya kita menabur untuk Libanon tanpa kita kenal. Tapi waktu itu kok bisa ada jalur? Bisa waktu itu kok bisa ada foto-foto itu dari My Home Indonesia? Bukan kita ingin dikenal apa sih kita? Saya juga nggak pernah ke sana gitu kan, cuman ke perbatasan aja. Tetapi bukti bahwa Tuhan hidup, sistem itu berjalan kalau kita melakukan sistem itu. Silakan kalau mau menabur, tetapi yang nomor 1 adalah doa sungguh-sungguh. Doa dan bagaimana kita dituntun oleh kehendak dan rencana Tuhan supaya kita nggak miss the point. Kedua, kita nggak menyanyiakan waktu, anugerah yang sedang ada. Mari kita mau bergerak bersama dengan Tuhan dan kita mau tetap menjadi berkat apapun situasi kondisinya. Nanti kita ini berseri ya, karena banyak sekali bahan. Saya ini bisa 3 dimensi gitu. Zaman dulu saya ceritain, zaman sekarang dan ke depan. Bagaimana kita harus bisa mengerti pewahyuan yang Tuhan beri, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Nah, saya close dengan ini. Yuval Noah Harari adalah seorang Yahudi, ahli teknologi, ahli AI. Dia profesor masih muda di Hebrew University. Dia nggak percaya Yesus. Tapi dia waktu itu diwawancara seperti ini.
Bagaimana AI ini bisa menguasai setiap individu melalui agama? Dia katakan semua agama. Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, apa semua Kristen, ya itu Yahudi hanya percaya kepada apa yang udah tertulis di kitabnya. Dan AI robotik itu bisa tahu setiap pasal tanpa salah. Rabi nggak bisa. Bahkan disebut ayatnya di mana satu kata atau apapun bisa tahu secara akurat. Karena AI lebih pintar dari otak kita. Bahkan orang-orang nanti one day akan counseling kepada AI itu, dan Rabi itu akan memberitahukan solusinya karena dia punya jutaan data untuk menyelesaikan masalah. Kedengarannya super hebat, Bapak Ibu sekalian. Sangat hebat. Kita jadi miris. Kita jadi merasa hancur deh kalau gitu manusia. Tapi Tuhan bicara. Kita ini manusia roh. Manusia roh. Jadi kita harus terkoneksi dengan Tuhan yang roh adanya. Dan hikmat sorgawi tidak akan habis di dalam kehidupan kita. Kita bisa nyari data, kita nyari bahan khotbah dari AI, dari Gemini, dari manapun, tetapi belum tentu itu dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan close